Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mencoba memaparkan materi sekaligus membahas soal mengenai uji korelasi Pearson, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Marta Butar, SKM MFIT. Next slide. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari Hafiza Nabela, Riana Meisha Aulia, Muhammad Munir, dan Tara Oktaviana, Lola Fatimah Menprova, dan terakhir Agnes Alia Keisha. Lanjut. Oke, untuk materinya, korelasi. Hubungan antara dua variabel numerik dapat dihasilkan dua jenis, yaitu derajat atau keeratan hubungan, digunakan korelasi. Korelasi di samping dapat untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan, korelasi dapat juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik. Misalnya, apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan juga apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif. Lanjut. Nah, untuk koefisien korelasi atau R diperoleh formula atau rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Terus dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Yang mana nilai korelasi R berkisar 0 sampai dengan 1, atau bila dengan disertai arah nilainya antara min 1 sampai dengan 1. R sama dengan 0 atau dikatakan tidak ada hubungan linear. Yang selanjutnya R sama dengan min 1 yang dikatakan hubungan linear negatif sempurna. Selanjutnya yang dikatakan hubungan linear positif sempurna yaitu 1 atau positif 1. Selanjutnya, hubungan dua variabel dapat berpola positif maupun negatif. Hubungan positif terjadi bila kenaikan satu diikuti kenaikan variabel yang lain, sedangkan hubungan negatif dapat terjadi bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel yang lain. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lola Fatimah. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu menurut Colton, kekuatan hubungan dua variabel secara kualitatif dapat dibagi dalam 4 area sebagai berikut. R sama dengan 0,00 sampai dengan 0,25 dikatakan tidak ada hubungan atau hubungan lemah. Selanjutnya, R sama dengan 0,26 sampai dengan 0,50 dikatakan hubungan sedang. Selanjutnya, R sama dengan 0,51 sampai dengan 0,75 dikatakan hubungan kuat. Dan R sama dengan 0,76 sampai dengan 1 dikatakan hubungan sangat kuat atau sempurna. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Saat ini kita gunakan pendekatan distribusi T dengan formula T hitung sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau penentu. Apabila koefisien
Koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, yaitu sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh atau kontribusi nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik turunnya atau variasi nilai variabel lainnya atau variabel Y. Dirumuskan yaitu koefisien determinasi diartikan R kuadrat atau koefisien korelasi dengan rumus R dikuadratkan dikali dengan 100%. Nilai koefisien penentu R kuadrat ini terletak antara 0 dan plus 1. Selanjutnya, sekian pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dan pembahasan soal mengenai sekian pemaparan materi dari kami. Kami akan mencoba membahas satu buah contoh soal yang akan dilanjuti oleh yang pertama Munir, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas salah satu soal, yaitu berikut data 10 mahasiswa atau orang dengan tingkat motivasi dan prestasi. Di sini akan membandingkan apakah tingkat motivasi mempengaruhi tingkat prestasi orang. Untuk orang pertama yaitu memiliki tingkat motivasi 64 dan tingkat prestasi 20. Untuk orang kedua memiliki tingkat motivasi 60 dan tingkat prestasi 16. Untuk orang ketiga memiliki motivasi 84 dan tingkat prestasinya 34. Untuk orang keempat memiliki tingkat motivasi 70 dan tingkat prestasinya 27. Untuk orang kelima memiliki tingkat motivasi 88 dan tingkat prestasi 40. Untuk orang keenam memiliki tingkat motivasi 92 dan tingkat prestasi 48. Untuk orang ketujuh memiliki tingkat motivasi 72 dan tingkat prestasi 34. Untuk orang ke-8 memiliki tingkat motivasi 77 dan tingkat prestasi 40. Untuk orang ke-9 memiliki tingkat motivasi 54 dan tingkat prestasi 15. Untuk orang ke-10 memiliki tingkat motivasi 10 dan tingkat prestasi 10. Dari data di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu hitunglah nilai R atau korelasi produk momen person dalam data tersebut. Yang B, bagaimana nilai determinasinya atau nilai R. Yang C, ujilah hipotesis apakah ada hubungan-hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data di atas. Lengkapi dengan langkah-langkah hipotesis yang baik. Untuk yang A, karena tingkat motivasi mempengaruhi, maka tingkat motivasi dijadikan sebagai tabel X, dan tingkat prestasi dipengaruhi, maka tingkat prestasi dijadikan sebagai tabel Y. Untuk orang pertama, nilai X-nya 64 dan Y-nya 20. Untuk X kuadratnya yaitu 4096 dan Y kuadratnya 400. Untuk nilai X dikali Y-nya yaitu 1280. Untuk orang kedua yaitu nilai X-nya 61, Y-nya 16. X kuadratnya yaitu 3721 dan Y kuadratnya 256. Dan nilai X dikali Y-nya yaitu 976. Untuk orang ketiga yaitu nilai X-nya 84 dan Y-nya 34. Untuk X kuadratnya yaitu 7056 dan Y kuadratnya yaitu 1156. Dan nilai X dikali Y-nya 2856. Untuk orang keempat, nilai X-nya 70, Y-nya 27. Untuk X kuadratnya yaitu 4900 dan Y kuadratnya 729. Dan nilai X dikali Y-nya yaitu 1890. Untuk orang kelima, nilai X-nya yaitu 88 dan nilai Y-nya 40. Untuk X kuadratnya yaitu 7744 dan Y kuadratnya 1600. Untuk nilai X dikali Y-nya yaitu 3520. Untuk orang keenamnya yaitu nilai X-nya
92 dan Y-nya 48. Untuk X kuadratnya yaitu 8.464 dan Y kuadratnya 2.304. Untuk nilai X dikali Y-nya yaitu 4.416. Untuk nilai X orang ketujuh yaitu 72 dan Y-nya 34. Untuk X kuadratnya 5.184 dan Y kuadratnya 1.156. Untuk nilai X dikalinya yaitu 2.448. Untuk orang ke-8 nilai X-nya 77 dan nilai Y-nya 40. Untuk X kuadratnya yaitu 5.929 dan Y kuadratnya 1.600. Untuk nilai X dikali Y-nya yaitu 3080. Untuk orang ke-9 nilai X-nya 54 dan Y-nya 15. Untuk nilai X kuadratnya 2916 dan Y kuadratnya 225. Untuk nilai X dikali Y-nya 810. Dan untuk orang ke-10 nilai X-nya 63 dan Y-nya 26. Untuk X kuadratnya yaitu 3969 dan Y kuadratnya 676. Untuk nilai X dikali Y-nya orang ke-10 yaitu 1638. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kepada Tara dipersilahkan. Baik, kemudian mencari jumlah keseluruhan nilai dari nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, sigma X dikuadratkan, dan sigma Y dikuadratkan. Sigma X, jumlah keseluruhan nilai X, 64 ditambah 61 ditambah 84, ditambah 70 ditambah 88 ditambah 92, ditambah 72 ditambah 77, ditambah 54 ditambah 63, sigma X dihasilkan 725. Untuk sigma Y, jumlah keseluruhan nilai Y dari 20 ditambah 16 sampai data ke-10 didapatkan 300. Untuk sigma X kuadrat dimulai dari 4096 ditambah 3721 sampai data ke-10 didapatkan hasil 53.979. Sigma Y kuadrat dimulai dari 400 ditambah 256 sampai data ke-10 didapatkan hasil 10.102. Sigma X dikali Y dimulai dari 1.280 ditambah 976 ditambah 2.856 sampai data ke-10 didapatkan 22.914. Kemudian sigma X dikuadratkan, 725 dikuadratkan, didapatkan 525.625. Kemudian sigma Y dikuadratkan, 300 kuadrat, didapatkan 90.000. Selanjutnya mencari nilai R, yaitu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi R, N-nya adalah 10 data dikali sigma Y 21.376, sigma X 672 dikali sigma Y 284, dibagi akar dari N 10 dikali sigma X kuadrat 53.979 dikurang 5 sigma X dikuadratkan 525.625 dikali N 10 dikali sigma Y kuadrat 10.102 dikurang sigma Y dikuadratkan 90.000. Jadi didapatkan nilai R adalah 0,93165, R sama dengan 0,932. Jadi nilai atau korelasi
persen dari data tersebut adalah 0,93165. Selanjutnya, boleh dilanjutkan koefisien determinasi. Baiklah, soal berikutnya diminta untuk mencari koefisien determinasi. Adapun rumusnya yaitu R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,931665 kuadrat dikali 100% sama dengan 86,79%. R square sama dengan 0,8679764141. R sama dengan 0,931665. Artinya bahwa antara variabel X atau motivasi dan Y atau prestasi terdapat hubungan sangat kuat dan atau sempurna. R square sama dengan 0,8679764141, artinya kontribusi X atau motivasi terhadap variasi atau naik turunnya Y prestasi sebesar 86,79%. Sisanya 13,21% dipengaruhi oleh faktor lain. Soal berikutnya diminta untuk mencari uji hipotesis. Koefisien korelasi yang telah dihasilkan merupakan langkah pertama untuk menjelaskan derajat hubungan linear antara dua variabel. Selanjutnya, perlu dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel tadi secara signifikan atau hanya karena faktor kebetulan dari random sample, by chance. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dan cara yang kedua yaitu menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pertama yaitu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. R yaitu 0,93165 dengan R tabel pada alfa 5% yaitu 0,576. Dari hasil uji diketahui bahwa R hitung sebesar 0,13165 dibaca pada nilai Pearson correlation. Nilai ini dibandingkan dengan besarnya R tabel pada alfa 5%. Dengan N sama dengan 10, maka diketahui R tabel adalah 0,576. Sehingga R itu lebih besar daripada R tabel, yang artinya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Sifat korelasi dapat dinilai pada R hitung yang positif. Sehingga ada korelasi positif yang artinya semakin tinggi motivasi dalam diri seseorang dalam belajar, maka prestasinya juga semakin meningkat. Kemudian, langkah yang kedua adalah dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung, rumus dari T hitung adalah R akar dari N kurang 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurang R pangkat 2. Di mana R 0,931 dikali dengan akar dari 10 dikurang 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,931 dipangkatkan 2, yaitu sehingga didapatkan T hitung adalah 7,252248471 dengan T tabel sama dengan 1,85955. Sekian dari saya, terima kasih. Sehingga dapat disimpulkan T hitung lebih besar daripada T tabel yang berarti H0 ditolak, maka ada korelasi antara motivasi dengan prestasi. Baiklah, itu pemaparan tugas dari kelompok 4 yaitu korelasi persen. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih.